Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sinopsis Hikayat Nabi Lut sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Kodikologi yang diampu oleh Bapak Asep Yuda Wirajaya, SSMA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutia Sisikoma dengan NIM B02230053. Latar belakang. Meskipun naskah ini berjudul Hikayat Nabi Lut, akan tetapi isinya tidak terbatas pada kisah Nabi Lut semata. Di dalamnya juga termuat cerita mengenai Nabi Yusuf. Naskah ini ditulis dalam bahasa Melayu, namun di dalamnya juga terdapat sejumlah kosakata yang berasal dari bahasa Arab. Cerita kisah Nabi Lut. Nabi Lut diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom yang telah melampaui batas dalam kemaksiatan. Mereka tidak hanya menolak seruan Nabi Lut, akan tetapi juga terus-menerus berbuat keji, termasuk perbuatan homoseksual dan kekerasan. Suatu hari, malaikat Jibril dan beberapa malaikat lainnya datang dalam wujud pemuda tampan untuk menyampaikan azab Allah. Nabi Ibrahim yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Lut memohon agar diberi kesempatan untuk menyaksikan hukuman tersebut. Namun, Allah memberitahukan bahwa Nabi Lut tidak akan mampu melihat azab yang akan ditimpakan. Selanjutnya, ketika malaikat tiba di negeri Sodom, mereka disambut dengan niat jahat oleh kaum Lut. Nabi Lut berusaha melindungi tamunya, akan tetapi kaumnya malah mengancamnya. Malaikat kemudian menyatakan bahwa mereka adalah utusan dari Allah yang akan menghancurkan negeri itu. Mereka memerintahkan Nabi Lut dan keluarganya untuk segera pergi tanpa menengok ke belakang. Ketika fajar tiba, Allah menurunkan azab berupa angin dahsyat dan hujan batu yang membinasakan seluruh negeri. Istri Nabi Lut yang ikut dalam rombongan, akan tetapi hatinya masih condong kepada kaumnya, ikut terkena azab karena melanggar larangan untuk menoleh ke belakang. Negeri Sodom pun hancur lebur, sementara Nabi Lut dan pengikutnya yang setia diselamatkan. Selanjutnya adalah kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub yang paling dicintai karena ketampanan dan kecerdasannya. Hal ini menimbulkan kecemburuan di antara saudara-saudaranya. Suatu hari, Yusuf menceritakan mimpinya yang menggambarkan 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Nabi Yakub memahaminya sebagai pertanda bahwa Yusuf akan menjadi orang besar, tetapi memintanya untuk tidak menceritakannya kepada saudara-saudaranya agar tidak menimbulkan iri hati. Namun, rasa dengki saudara-saudaranya semakin menjadi-jadi. Mereka merencanakan untuk menyingkirkan Yusuf dengan membuangnya ke dalam sumur. Setelah Yusuf hilang, mereka membawa baju Yusuf yang berlumuran darah palsu kepada Nabi Yakub dan mengaku bahwa Yusuf dimakan serigala. Nabi Yakub yang hancur hatinya terus menangis hingga matanya menjadi buta. Yusuf ditemukan oleh khalifah yang sedang lewat dan dijual sebagai budak sebagai seorang pembesar Mesir, Malik Royan. Di istana, Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan bijaksana. Namun, ia diuji dengan godaan Zulaikha, istri Malik Royan, yang jatuh cinta kepadanya. Yusuf menolak ajakan Zulaikha karena takut kepada Allah. Akan tetapi, ia difitnah dan akhirnya dipenjara. Di penjara, Yusuf dikenal sebagai penafsir mimpi yang akurat. Ia menafsirkan mimpi dua narapidana, yaitu salah satunya akan dibebaskan, sedangkan yang lain akan dihukum mati. Ketika Raja Mesir bermimpi tentang 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, dan 7 tangkai gandum hijau dilayukan 7 tangkai kering, Yusuf dipanggil untuk menafsirkannya. Ia menjelaskan bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun kelimpahan diikuti 7 tahun paceklik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu.